Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki awal Oktober di tahun 2023 ini. Dan kalau kita masih kuat, sehat, panjang umur, itu bukan karena kita, tetapi hanya karena anugerah Tuhan semata. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik kepada kami. Jikalau kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu, itu bukan karena kami, melainkan karena anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan, kami akan merenungkannya. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami, supaya kami memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman Tuhan ini. Berkatilah hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Oktober ini yang menjadi tema kita di Sinode GKP Indonesia yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Itu adalah tema besar untuk 1 bulan ini, dan yang menjadi tema mingguan kita pada hari ini, ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar sebuah teori yang sangat terkenal dan mempengaruhi sejarah hidup manusia hingga sekarang, yaitu teori evolusi. Apakah yang diajarkan di dalam teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin? Dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu berevolusi dari bentuk yang paling sederhana kepada bentuk yang lebih baik. Itulah teori evolusi, termasuk manusia. Menurut dia bahwa manusia itu berkembang dari binatang yang sederhana menjadi binatang yang lebih kompleks, lalu menjadi monyet, dan terakhir menjadi manusia. Itulah teori evolusi, dan pada zamannya teori ini banyak diterima. Bahkan di dalam pelajaran-pelajaran IPA, SMP, SMA, kita masih terima teori ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah sebuah teori. Tetapi hari ini kita akan melihat yang sesungguhnya, yang pasti, sejarah yang sudah Allah lakukan di dalam penciptaan manusia dan segala isinya. Khususnya hari ini adalah penciptaan manusia. Bagaimanakah sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia? Kita melihat Allah menciptakan selama 6 hari. Hari pertama sampai dengan hari ke-6. Di hari ke-6 ada 2 yang diciptakan oleh Allah. Dia menciptakan semua binatang darat, binatang melata, binatang liar, semua binatang melata, binatang darat diciptakan pada hari ke-6. Dan setelah itu yang paling terakhir di hari ke-6 juga Allah menciptakan manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Dia menciptakan manusia berbeda dengan yang lain. Kita lihat dalam ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di dalam ayat 26 ini dikatakan, ketika Allah mau menciptakan manusia, di sini dia katakan ada rembukan. Baiklah kita, 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan semua makhluk yang lain, Allah menciptakan dengan berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, maka ada perembukan di dalam Allah Tritunggal. Makanya dia katakan di sini, baiklah kita. Kita ini di dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Elohim ini adalah bentuk jamak dari kata Allah. Dan Allah di sini berbicara tentang Allah Tritunggal. Maka di antara ketiga pribadi Allah ini, Bapa, Anak, Roh Kudus berembuk. Marilah kita menciptakan manusia tidak sama seperti yang lain. Tidak sama seperti binatang, tidak sama seperti tumbuhan, tidak sama seperti benda-benda penerang lainnya. Tetapi bagaimana? Menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tidak sama dengan ciptaan yang lain. Dan manusia ini diciptakan paling akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya Allah menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupanya? Kenapa dia harus ciptakan kita berbeda dengan yang lain? Kenapa kita diciptakan menurut gambarnya, menurut rupa Allah? Apa tujuan dan maksud Allah dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya? Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, maka manusia ini bergantung penuh kepada Allah. Harus memiliki persekutuan dengan Allah, harus memiliki hubungan dengan Allah, harus memiliki ikatan dengan Allah, dan ini tidak bisa diputuskan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan,
Itulah sebabnya gambar dan rupa Allah ada di dalam diri kita, agar kita ini sadar bahwa kita ini ada penciptanya, ada penguasanya, ada yang memerintah hidup kita. Itulah Allah yang menjadikan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita orang yang sudah percaya, memahami bahwa saya segambar dan serupa dengan Allah, itulah sebabnya kita harus selalu menjalin hubungan dengan Allah. Kita harus bergantung total kepada Allah. Kita harus berpaut penuh kepada Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Banyak orang yang mau membelakangi Allah. Mereka mengatakan tidak ada Allah. Tapi itu mustahil Bapak Ibu. Dia bisa ada karena siapa? Banyak orang tidak mau tahu tentang Allah. Tetapi itu tidak mungkin. Karena kalau dia mati, dia pikir-pikir, dia kemana juga? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita selalu bergantung kepada Allah. Kenapa aku bisa ada? Kenapa orang-orang di sekelilingku mengasihiku? Kenapa anak-anakku bisa patuh kepadaku? Karena Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memahami hal ini, maka mau tidak mau kita akan terus mengutamakan Allah dalam hidup kita. Kita akan terus memprioritaskan Dia di dalam hidup kita. Pergumulannya sekarang, benarkah demikian? Sungguhkah yang selalu kita prioritaskan, kita utamakan di dalam hidup ini adalah Tuhan? Atau kadangkala kita melupakan Dia? Kita tidak ada waktu untuknya. Kita tidak ada waktu untuk berdoa. Kita tidak ada waktu untuk ke gereja. Kita tidak ada waktu untuk ke PA. Kita tidak ada waktu untuk baca Alkitab. Tetapi kita ada waktu untuk ngerumpi. Kita ada waktu untuk menggibah. Kita ada waktu untuk main game online, skater, domino, dan lain sebagainya. Kita ada waktu untuk hobi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu tidak salah. Tapi kalau kita bandingkan seberapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan, kalau benar Dialah prioritas kita, Dialah yang kita utamakan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan hal ini. Yang kedua, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ini membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Manusia ini diciptakan berakal, berperasaan, dan berkehendak. Apakah binatang punya itu? Tidak. Apakah tumbuhan punya itu? Tidak. Hanyalah manusia. Manusia ini adalah manusia yang berakal, berperasaan, dan berkehendak. Itulah sebabnya manusia ini disebut juga sebagai manusia yang berasio dan manusia yang bermoral. Binatang dan tumbuhan tidak. Mereka tidak berasio, juga tidak bermoral. Tetapi manusia berasio, berakal, berintelek, berperasaan, dan juga bermoral. Inilah maksudnya bahwa manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang tidak ada di dalam ciptaan yang lain.
Kenapa Allah menciptakan manusia ini dengan rasio dan juga moral ini? Tujuannya agar manusia ini taat kepada Allah. Mereka menundukkan rasionya, mereka menundukkan akalnya di bawah kuasa Allah. Mereka taat kepada Allah. Jadi Allah memberikan kita akal, perasaan dan kehendak bukan untuk melawan Allah, tetapi supaya kita tunduk dan taat kepadanya. Makanya dia berikan kita itu. Dia berikan kita akal, perasaan dan kehendak supaya kita tunduk dan taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita merenung-renungkan hal ini, apakah benar sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita benar-benar menundukkan diri kita di bawah kuasa Allah, dan kita mau sungguh-sungguh taat kepada Allah sebagai manusia yang berasio, manusia yang bermoral, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Allah, maka rasio kita itu tunduk di bawah kuasa Allah. Demikian juga moral kita. Kita taat kepada Allah. Kita tidak akan hidup sesuka hati kita. Kita tidak akan hidup semau kita. Tapi kita akan taat kepada Allah. Kita akan hidup sesuai maunya Allah. Karena Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Namun sekarang kita lihat banyak orang yang melawan Allah dengan rasio dan moral yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak mau tunduk lagi kepada Allah. Dia tidak mau lagi taat kepada Allah. Dia mau hidup sesukanya. Dia mau hidup dalam dosa. Dia mau hidup sesuai maunya dia. Kita sebagai orang percaya tidaklah seperti itu. Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang ketiga, apa maksudnya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Agar manusia ini mencerminkan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang dimaksudkan di sini adalah sifat-sifat moral Allah. Sifat-sifat Allah yang bisa di-share kepada manusia, yaitu kebaikan, kasih, kebenaran, kesabaran, kesetiaan, dan keadilan. Allah punya sifat ini. Dia baik, Dia kasih, Dia benar, Dia sabar, Dia adil, Dia setia. Ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, Dia mau manusia mencerminkan ini. Dia mau manusia hidup di dalam kebaikan. Dia mau manusia hidup di dalam kasih. Dia mau manusia hidup di dalam kesabaran. Dia mau manusia hidup di dalam kebenaran. Dia mau manusia hidup di dalam keadilan dan kesetiaan. Kalau kita melihat ini, kita lihat satu-satu. Allah kita baik. Harusnya kita mencerminkan. Karena Allah kita baik, maka kita harus hidup dengan kebaikan-kebaikan. Kalau bicara tentang kebaikan, maka tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada amarah, dan lain sebagainya. Dan apakah benar begitu? Apakah sekarang di dalam satu rumah tidak ada yang belum berbaikan? Takutnya masih ada anak-anak yang benci kepada orang tuanya. Ada orang tua yang masih murka kepada anaknya. Ada saudara bersaudara masih saling membenci. Apakah hidup dalam kebaikan? Hidup di dalam kasih, saling mengasihi. Allah sudah mengasihi kita. Bukti yang paling besar, Dia mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk tebus dosa kita. Itu kasih terbesar. Kita cerminkanlah itu
saling mengasihi. Enggak apa-apa kita berbeda pendapat, tapi kita tetap saling mengasihi. Enggak apa-apa kita pernah bertengkar, tapi kita saling mengampuni. Mustahil kalau dibilang enggak pernah bertengkar. Suami istri aja pasti bertengkar, tapi karena saling mengasihi ada pengampunan. Saling mengasihi, hidup dalam kebenaran, jangan hidup dalam dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan hidup dalam perselingkuhan. Jangan hidup dalam dusta. Jangan hidup di dalam kebencian. Jangan hidup dalam seks bebas. Hidup di dalam kebenaran. Demikian dengan kesetiaan, keadilan, kesabaran. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan agar kita mencerminkan sifat-sifat Allah ini. Mari Bapak Ibu kita renungkan ini. Yang kedua, ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang kedua, ketika Allah menciptakan manusia, dia menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Ya. Ini yang Allah ciptakan, laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan mereka di dalam sebuah keluarga. Dia memberkati mereka di dalam lembaga keluarga, di dalam lembaga pernikahan. Dan inilah yang sah di mata Tuhan. Satu laki-laki dan satu perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, dan bukan juga perempuan dengan perempuan. Dan bukan juga laki-laki bisa dengan laki-laki dan perempuan. Tetapi jelas satu laki-laki dan satu perempuan. Ini yang diberkati oleh Allah. Makanya dalam 28, maka Allah memberkati mereka. Ayat 20, Allah memberkati mereka. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan, memberkati mereka di dalam keluarga. Itulah sebabnya Alkitab menolak homoseksual, menolak lesbian, menolak transgender. Karena yang Allah ciptakan pada mulanya adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Kalau kita menyimpang dari ini, maka itu adalah dosa. Itulah sebabnya juga Allah benci kepada seks di luar pernikahan. Itulah sebabnya Allah juga benci kepada seks bebas. Karena yang Allah berkati adalah keluarga, pernikahan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan di dalam lembaga pernikahan, di dalam lembaga yang sah, di dalam lembaga keluarga. Maka Allah benci kepada seks di luar nikah. Allah benci dengan seks bebas. Karena yang diberkati oleh Allah adalah seks di dalam pernikahan. Maka anak-anak muda perhatikan hal ini. Muda-mudi simpan baik-baik firman Tuhan ini. Inilah yang Allah ciptakan dari awal. Satu laki-laki dan satu perempuan di dalam lembaga yang sah, lembaga pernikahan, lembaga keluarga. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika Allah ciptakan mereka, Tuhan kasih perintah. Perintah apa? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Kenapa Allah kasih perintah ini? Supaya manusia ini terus-menerus memenuhi bumi ini.
Itulah sebabnya Allah perintahkan mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Bapak saudara dikasihi Tuhan, kita perlu perhatikan hal ini. Sekarang ini banyak pasangan-pasangan muda yang tidak mau punya anak atau menunda punya anak. Bahkan kalaupun punya anak, cukup satu ibu pendeta. Bapak saudara dikasihi Tuhan, Alkitab minta kita justru minta beranak cuculah dan bertambah banyaklah sesuai kemampuan kita. Tapi kita lihat banyak pasangan muda mampu tidak mau punya anak. Kemarin ada tema yang dibahas tentang child free, bebas anak. Dalam keluarga itu bebas anak. Kenapa? Suami berkarir, istri berkarir, tidak usah punya anak. Ini perintah Allah ketika Dia ciptakan manusia. Bapak saudara dikasihi Tuhan, kalau Tuhan kasih, terimalah. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Itulah sebabnya pemerintah juga kasih KB itu supaya itu sebenarnya supaya jangan orang dia tidak punya kemampuan tapi dia punya anak 12. Maksudnya itu sebenarnya supaya kita memiliki keturunan sesuai dengan yang kita bisalah. Tapi yang kita takutkan sekarang banyak yang mampu tetapi child free. Janganlah. Ini Alkitab ingatkan kita hari ini. Tuhan ciptakan manusia supaya keturunan terus ada di bumi. Kita dengar ada negara-negara sekarang yang mereka mengalami putusnya keturunan. Ya, putusnya keturunan. Padahal maksud Allah, Dia ciptakan manusia supaya keturunan di bumi ini terus menerus ada. Kemudian Dia menciptakan mereka untuk berkuasa atas semua ciptaan yang lain. Kita lihat dalam ayat 28 tadi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kuasa tertinggi di bumi ini, itu diberikan kepada manusia. Itulah sebabnya manusia inilah yang mengelola bumi ini sesuai dengan hikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi kuasa tertinggi di bumi ini yang Allah percayakan itu ada di tangan manusia. Makanya manusia itu jangan menyembah patung. Patung itu kan ciptaan manusia. Manusia itu jangan sembah pohon besar. Itu ada di bawah kuasa manusia. Jangan. Karena semua ciptaan lainnya berada di bawah kuasa manusia. Dan terakhir 29 sampai 31 ini bicara Allah itu tidak asal ciptakan, tapi Dia memelihara. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi manusia diciptakan paling akhir. Itu menunjukkan pemeliharaan Allah. Semua sudah disediakan Allah, semua sudah dikasih oleh Allah. Jadi manusia itu sudah disiapkan kebutuhannya. Sudah ada tumbuhan, ada ikan, ada binatang, ada semua-semua. Barulah manusia paling terakhir. Setelah semua tersedia, baru Allah ciptakan manusia. Agar semua yang sudah diciptakan sebelumnya menjadi kebutuhan manusia. Lihatlah, Allah kita tidak hanya menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya, tetapi Dia menciptakan kita dengan pemeliharaan yang pasti. Dia pelihara kita, tidak asal cipta sudah selesai, tidak. Dia pelihara Bapak Ibu. Dia sediakan yang kita perlukan. Dia berikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita paham hal ini, apakah kita perlu khawatir lagi?
Apakah kita perlu takut lagi? Seharusnya tidak. Kalau kita tahu Allah selalu menyediakan, Allah selalu memelihara, Allah selalu providensi kepada kita, maka kita tidak perlu khawatir. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun pergumulan, apapun masalah, masa depan, cita-cita, percayakan kepada Tuhan. Dia selalu menyediakan yang terbaik. Ayat hafalan kepada kita, pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita sama-sama tiga ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Sebagai manusia yang Kau ciptakan menurut gambar dan rupa-Mu, tolong kami untuk selalu menjaga persekutuan yang baik dengan Tuhan. Tolong kami untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk mencerminkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami, ingatkan kami bahwa kami berkuasa atas segala ciptaan yang lain, bukan untuk kami rusak, tapi untuk kami kelola dengan baik. Dan yakinkan kami akan providensi Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.